Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Putri Anggina Panjaitan, NPM 23110034, kelas TIP 2302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi 11 pada mata kuliah kriptografi dengan judul aplikasi kriptografi, dan dosen pengampu Bapak Abdul Sani Sembiring, MKom, dan ini sebagai UAS mata kuliah kriptografi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi aplikasi kriptografi. Apa itu definisi aplikasi kriptografi? Aplikasi kriptografi adalah penerapan metode kriptografi pada suatu sistem atau aplikasi untuk menjaga keamanan informasi melalui proses enkripsi, dekripsi, autentikasi, dan verifikasi data. Yang kedua, yaitu tujuan utama aplikasi kriptografi. Nah, di sini saya mengambil 4 poin dari tujuan utama aplikasi kriptografi. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan atau confidentiality, yaitu memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak atau izin. Hal ini dilakukan melalui proses enkripsi sehingga data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, menjaga keutuhan data, integrity, yaitu menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan, pengurangan, atau penambahan selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Jika terjadi perubahan, sistem dapat mendeteksinya melalui mekanisme seperti hash function. Dan yang ketiga, memastikan keaslian identitas, yaitu authentication, memverifikasi identitas pengguna, pengirim, maupun penerima sehingga sistem dapat memastikan bahwa komunikasi dilakukan oleh pihak yang benar. Yang keempat, yaitu mencegah penyangkalan atau non-repudiation. Lalu yang ketiga, yaitu komponen dasar kriptografi. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu plain text, data atau informasi asli yang masih dapat dibaca dan dipahami sebelum dilakukan proses enkripsi. Kedua, ciphertext, hasil dari proses data yang telah dienkripsi. Ketiga, encryption, proses mengubah plain text menjadi ciphertext menggunakan algoritma dan kunci tertentu agar informasi tetap rahasia. Dan yang keempat, description, dekripsi, yaitu mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Kelima, key, kunci kriptografi, nilai rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Lalu di sini ada jenis-jenis kriptografi. Ada 2 jenis kriptografi. Yang pertama yaitu kriptografi simetris. Nah, di sini ada 3 poinnya, yaitu AES, DES, dan Bluefish. Kedua, kriptografi asimetris, RSA, ECC, Elgamal. Lalu kita ke materi pengertian tanda tangan digital atau signature digital. Tanda tangan digital atau digital signature adalah suatu tanda bahwa penanda yang dibubuhkan pada tanda tangan digital. Jenis tanda tangan digital secara umum. Nah, di sini ada 3 jenis tanda tangan digital secara umum. Yang pertama, public key generator. Public key generator adalah algoritma yang berfungsi untuk menghasilkan sepasang kunci kriptografi, yaitu public key, kunci public, dan private key, kunci privat. Kedua, hash function. Hash function merupakan algoritma yang mengubah data atau dokumen menjadi sebuah nilai hash atau hash value yang memiliki panjang tetap. 3. Verification function adalah
proses atau algoritma yang digunakan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan digital. Proses ini dilakukan dengan menggunakan public key milik pengirim untuk memeriksa apakah tanda tangan digital sesuai dengan nilai hash dokumen yang diterima. Nah, di sini saya juga membuat masalah yang muncul dalam pertukaran kunci. Dalam sistem kriptografi asimetris, pengirim dan penerima harus saling bertukar kunci public key agar dapat mengenkripsi atau memverifikasi data. Namun, proses ini memiliki risiko keamanan. Jika kunci publik dikirim melalui jaringan tanpa perlindungan, pihak ketiga dapat mencegat atau mengganti kunci tersebut dengan kunci miliknya sendiri. Serangan ini dikenal sebagai man-in-the-middle attack, MITM, sehingga komunikasi yang seharusnya aman dapat disadap atau dimanipulasi. Lalu, di sini saya membuat contoh kasusnya, yaitu misalnya Andi ingin mengirim dokumen rahasia kepada Budi. Sebelum mengenkripsi dokumen, Andi memerlukan kunci publik milik Budi. Jika Budi mengirimkan kunci publiknya tanpa perlindungan, seorang penyerang bernama Chandra dapat mencegat komunikasi tersebut dan mengganti kunci publik Budi dengan kunci miliknya sendiri. Tanpa disadari, Andi kemudian mengenkripsi dokumen menggunakan kunci milik Chandra. Akibatnya, Chandra dapat membuka dan membaca isi dokumen, bahkan mengubah isinya sebelum mengenkripsi ulang menggunakan kunci publik Budi dan mengirimkannya kepada Budi. Baik Andi maupun Budi mungkin tidak menyadari bahwa komunikasi mereka telah disusupi. Lalu, untuk mencegah hal tersebut, Budi mengirimkan sertifikat digital yang diterbitkan oleh Sertifikat Authority CA. Andi akan memverifikasi sertifikat tersebut terlebih dahulu. Jika sertifikat dinyatakan valid, Andi dapat yakin bahwa kunci publik yang digunakan benar-benar milik Budi. Dengan demikian, dokumen dapat dikirim dengan aman tanpa khawatir kunci publik telah dipalsukan atau diganti oleh pihak lain. Intinya, sertifikat digital dan sertifikat authority berperan sebagai penjamin kepercayaan dalam pertukaran kunci publik. Dengan adanya mekanisme ini, komunikasi menjadi lebih aman, identitas pengguna dapat dipastikan dengan aslinya, dan risiko penyadapan maupun pemalsuan data dapat diminimalkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan ataupun menerapkan aplikasi kriptografi. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan aplikasi kriptografi. Yang pertama itu adalah pada aplikasi m-banking seperti Brimo, dan yang kedua marketplace seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, dan lainnya yang aplikasi penjual. Dan ketiga ada cloud computing. Lalu yang keempat ada WhatsApp sebagai media komunikasi yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah penerapan aplikasi kriptografi yang kita lakukan sehari-harinya. Baik, ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi kriptografi merupakan penerapan teknik kriptografi untuk melindungi keamanan informasi dalam berbagai sistem digital. Melalui proses enkripsi, dekripsi, fungsi hash, tanda tangan digital, dan sertifikat digital, kriptografi mampu menjaga kerahasiaan, keutuhan data, keaslian identitas, serta mencegah penyangkalan terhadap suatu transaksi atau dokumen elektronik. Seiring berkembangnya teknologi informasi, kriptografi telah menjadi bagian penting dalam berbagai layanan seperti internet banking, e-commerce, komunikasi digital, cloud computing, blockchain, dan government. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aplikasi ini sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya sistem informasi yang aman, terpercaya, dan mampu melindungi data dari berbagai ancaman cyber. Baik, demikian
materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya minta maaf jikalau ada kekurangan dalam perkataan saya dan tidak berkenan untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.